Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memberitahu kalian bagaimana caranya mendownload aplikasi Akurat 5. Jadi yang pertama, buka browser kalian yang kalian punya. Di sini kalian bisa langsung ketik di sini Akurat 5. Nah, di sini kalian pilih yang paling atas saja. Nah, di sini akan muncul tampilan website seperti ini. Jadi sebelum kalian mengambil ini si download yang 32, yang apalah itu, yang 64, di sini kalian bisa ngecek Windows berapa yang kalian punya, 64 atau 32 bit, dengan cara kalian di sini bisa ketik tombol Windows plus R. Di sini kalian akan muncul seperti ini. Kalian ketik di sini dxdiag. Jadi kalian di sini oke saja. Oke, selanjutnya akan muncul seperti ini. Jika ada tulisan yes or no, di situ kalian yes saja, nggak apa-apa. Nah, di sini terlihat bahwa di operasi sistemnya di sini saya menggunakan Windows 10 Pro yang 64 bit. Jadi di sini kalian setelah selesai mengecek ini, kalian di sini bisa exit saja. Jadi di sini saya akan mendownload yang standard edition yang 64 bit. Nah, di sini akan muncul tab baru. Oke. Di sini setelah muncul tab baru ini, jadi sebelum kalian download itu kalian bisa mematikan antivirus terlebih dahulu. Jadi di sini kalian tinggal klik download, akan muncul tab seperti ini, tab baru. Nah, di sini kalian klik tetap download. Nah, di sini kita tunggu saja sampai selesai. Oke, baik, di sini sudah selesai. Nah, jadi kita langsung in folder saja. Di sini akan muncul di download ini Akurat 5 standar 5.0.20 dan sekian. Kita langsung double klik saja di sini. Nah, install Akurat standar. This will install Akurat 5 standar on your computer. Continue. Yes, kita pilih yes di sini. Oke, seperti biasa di sini kalian tinggal klik next. Dan kalau muncul seperti ini, kita klik I accept saja. Setelah itu next. Di sini saya default saja ya. Terserah, di sini kalian bisa pilih browser apa saja. Di sini kalian bisa nyimpan di mana saja, terserah kalian itu. Jadi kalau saya di sini default, jadi saya next saja. Di sini saya pilih client and server. Oke, saya next. Nah, di sini kita tunggu bagian instalasi. Oke, baik. Jadi di sini sebentar lagi selesai. Jadi kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini, bisa kalian finish. Setelah itu kalian bisa cek di desktop kalian. Di sini kalau tidak ada, kalian bisa cari di sini. Akurat 5. Nah, di sini sudah muncul. Ketika sudah muncul, kalian klik buka.
Kita tunggu. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, di sini kalian allow akses saja. Terserah kalian ini mau di checklist dua-duanya ataupun satu saja, terserah. Tapi kalau begini kan ini not recommend ya. Kenapa not recommend? Soalnya ini bersifat privasi. Kalau kalian kerja di perusahaan-perusahaan dan kalian bagian menginput data seperti ini, jadi kalian pilih yang atas. Sedangkan kalau semacam pembelajaran saja itu tidak masalah di sini. Oke, jadi kita allow akses saja. Nah, di sini kita oke aja, muncul seperti ini. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Baik, selain sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan modul 2, yaitu terkait dengan praktek memulai program Accurate dengan membuat database perusahaan baru. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan adalah masuk ke dalam aplikasi Accurate. Kemudian setelah masuk, maka akan ditampilkan beberapa logo yang ditampilkan di sini. Maka kita buka buat data perusahaan baru. Kita klik. Nah, di sini ada database. Nah, untuk membuat database ini di pojok kanan ada titik 3. Maka kita klik. Nah, di kolom file name kita bisa isi nama perusahaan yang ingin kita buat. Misal di sini adalah PT Kelompok 2. Klik create. Nah, maka di sini akan muncul data yang nantinya akan disimpan. Nah, perlu diperhatikan kalau misalkan kita sebelum mengerjakan Accurate ini tidak menyimpan data, maka sampai akhir pun tidak akan tersimpan data yang akan kita buat nanti. Maka harus disimpan dulu di database itu. Nah, kemudian klik OK. Di sini sedang login. Oke, setelah masuk menu login, daftar. Nah, pengguna ini sudah terisi otomatis, yaitu supervisor. Maka kata kuncinya tinggal kita samakan dengan pengguna, yaitu supervisor juga. Supervisor. Oke, klik OK. Nah, setelah masuk ada tampilan selamat datang di Accurate. Nah, kemudian kita pilih bahasa Indonesia ya. Klik lanjut. Nah, di sini ada pilihan antara persiapan standar dengan persiapan mahir. Nah, kita pilih yang persiapan standar, kemudian klik lanjut. Oke, klik yes. Nah, di sini akan dibuat data-data default. Mohon tunggu beberapa saat. Oke, di sini akan ditampilkan ya langkah 1 sampai dengan nanti langkah 7 ya. Nah, langkah 1 ini adalah informasi perusahaan dan mata uang. Nah, kolom yang harus diisi yang pertama yaitu nama perusahaan. Nah, kita tulis nama perusahaan yang tadi kita buat, yaitu PT Kelompok 2 dengan alamat misalnya adalah Jalan Raya Serang. Nah, ini alamat terserah ya, sesuai dengan alamat perusahaan masing-masing. Nah, tanggal mulai sudah secara otomatis. Setelah semuanya lengkap, lanjut. Kita klik lanjut. Oke, step kedua yaitu kas atau bank. Nah, perlu dilihat atau diperhatikan data yang perlu diambil yaitu deskripsi data awal perusahaan yang ada di perusahaan gitu ya. Pertama, kas kecil. Kas kecil itu kita lihat di data deskripsinya, misalkan tidak ada maka dienolkan saja. Kemudian kas besarnya
Di sini jumlahnya sebesar 50 juta. Kita tulis saja 50 juta. Nah, kemudian banknya dilihat di deskripsi data awal perusahaan sejumlah 500 juta. Kemudian deposito senilai 100 juta. Nah, setelah semuanya lengkap, dilihat total kas dan banknya senilai 650 juta atau yang sesuai dengan deskripsi data awal di perusahaan. Setelah sudah sesuai, maka klik lanjut. Oke. Di langkah ketiga ini yaitu informasi pelanggan. Di sini kita isi nama, mitra dan juga saldonya. Nah, di sini kita lihat di deskripsi data awal perusahaan. Nama perusahaan yang pertama yaitu CV Maju Jaya. Kita tulis CV Maju Jaya. Saldonya kita klik saldo awal. Nah, kita isi sejumlah dengan yang tertera di deskripsi data awal perusahaan, yaitu 50 juta. Klik OK. Nah, lanjut ke perusahaan yang kedua yang menjadi mitra yaitu CV Maju Jaya. Di sini nominalnya yaitu 15 juta. Lanjut ke perusahaan selanjutnya yaitu CV Karya Sejati. Kita tulis. Nah, lakukan hal yang sama, saldo awal kita tulis sesuai dengan data deskripsi di awal perusahaan sejumlah 25 juta. Klik OK. Nah, lakukan yang sama dengan perusahaan yang ketiga yaitu CV Ciptaguna. Dengan nominal sebesar 10 juta rupiah. Klik OK. Nah, setelah ditotal saldo awalnya sebesar 50 juta, dilihat lagi apakah sesuai dengan deskripsi data awal perusahaan. Nah, jika sesuai 50 juta, maka kita klik lanjut. Nah, langkah 4 yaitu informasi pemasok. Di sini kita masukkan perusahaan-perusahaan yang menjadi pemasok ya. Yang pertama yaitu CV Berkah. CV Berkah. Dengan nominal saldo awal yaitu 33.500.000. Kemudian klik OK. Nah, perusahaan yang selanjutnya dilakukan dengan langkah yang sama, tulis namanya, nama perusahaannya. Yang kedua yaitu CV Abadi. Dengan saldo awal ditulis sebesar 5.700.000. Perusahaan yang terakhir yaitu CV Aman Sejati. Dengan nominal yaitu 21.500.000.
Oke, dilihat kembali total saldo awalnya apakah sesuai dengan deskripsi data awal perusahaan. Jika sudah sesuai, maka kita klik kolom lanjut. Oke, langkah 5 yaitu metode persediaan. Di sini ada pilihan antara rata-rata dengan first in, first out. Maka kita pilih rata-rata. Kemudian klik lanjut. Nah, informasi barang ini kita isi nama-nama barang yang tersedia di deskripsi data awal perusahaan. 01 namanya kita isi ya sesuai dengan deskripsi data awal perusahaan. Yang pertama di sini persediaan barang dagangan berupa sepatu Nike dengan rincian. Yang pertama Nike Sportwear. Dengan kuantitas atau banyak 10. Satuannya yaitu piece. Dengan harga beli yaitu Rp800.000. Dengan harga jual Rp850.000. Oke. Yang kedua Nike Woman Training. Kuantitas atau banyaknya 10. Satuan isi piece. Harga belinya Rp700.000. Harga jual ya dijual dengan harga Rp750.000. Barang yang ketiga Nike Men Quest. Dengan banyak 10. Satuan piece. Dengan harga beli sejumlah Rp400.000. Dijual dengan harga Rp500.000. Oke, lanjut ke barang yang keempat. Mohon maaf kesalahan, yang ketiga itu Nike Men Running ya. Ini disesuaikan saja dengan deskripsi data awal perusahaan teman-teman. Oke, lanjut ke barang yang keempat yaitu Nike Men Quest. Dengan kuantitas atau banyak 10. Dengan satuan piece sama ya. Kemudian dengan harga beli yaitu Rp1.000.000 dan dijual yaitu harga jual dengan harga Rp1.100.000. Nah, untuk nama barang yang kelima yaitu Nike Air Max. Dengan kuantitas atau banyak sama ya 10. Satuan juga sama, piece. Dengan harga jual yang tertera yaitu Rp1.300.000 dengan harga jualnya senilai Rp1.400.000. Oke, setelah semuanya terisi dan sesuai dengan deskripsi data awal perusahaan, maka kita klik lanjut. Nah, di sini ada langkah ketujuh yaitu informasi jasa ya. Di sini tidak usah diisi, dikosongkan saja. Kemudian klik lanjut. Oke. Sudah selesai. Nah, sekarang teman-teman juga siap sudah bisa menggunakan aplikasi Akurat ya untuk data perusahaan selanjutnya. Terima kasih.
Pertama yang harus kita lakukan yaitu klik ikon pembelian di sini, kemudian permintaan pembelian. Nah, klik item, kita pilih yang naik sportwear, kemudian untuk kuantitinya 10, ininya required date-nya tanggal 22, nggak usah dirubah. Nah, ini kosongkan saja. Deskripsinya yaitu permintaan mendesak, maaf. Nah, oke. Klik simpan dan baru. Kemudian langkahnya sama seperti tadi. Naik sportwear, kuantitinya juga 10, ininya kosongkan. Deskripsinya permintaan tahap 2. Nah, setelah itu simpan dan baru. Kemudian lakukan langkah yang sama seperti tadi. Permintaan tahap 3. Kemudian klik simpan dan tutup. Nah, setelah itu kita pada pesanan pembelian. Langkah pertama yaitu kita memilih vendornya, yaitu CV Abadi. Kemudian kita isi request-nya ini. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk expected date-nya kita rubah menjadi tanggal 22, FOB-nya, shipping point, dan ship-nya melalui JNE. Nah, untuk unit price-nya kita rubah menjadi 800.000 sesuai dengan deskripsi yang ada pada modul 3. Mohon maaf. Setelah itu diskon tax-nya kita kosongkan saja. Kemudian kita isi estimated rate-nya sebesar Rp100.000. Nah, kita isi deskripsinya menjadi permintaan mendesak. Ininya sudah langsung terisi otomatis. Nah, setelah itu klik simpan dan baru. Nah, lakukan langkah yang sama seperti tadi, seperti Abadi. Kita pilih yang ini, kemudian klik OK. Nah, ininya juga sama, jadi tanggal 22. FOB-nya kita rubah menjadi shipping point. CVA-nya juga sama seperti tadi, yaitu JNE. Nah, untuk unit price-nya sebesar Rp800.000. Untuk diskonnya juga dikosongkan saja. Nah, ini kita isi menjadi Rp100.000. Nah, untuk deskripsinya kita rubah menjadi permintaan tahap 2. Nah, setelah itu kita klik simpan dan baru. Nah, ini juga masih sama seperti tadi. Klik OK. Masih sama kayak tadi, tanggal 22. Mohon maaf. JNE-nya kita pilih JNE. Harganya juga masih sama seperti tadi, Rp800.000. Untuk diskon dan taksnya dikosongkan. Nah, untuk ininya juga sama, 100.000. Deskripsinya kita ganti menjadi permintaan tahap 3. Nah, setelah selesai, klik simpan dan tutup. Di sini kita akan masuk ke penerimaan barang. Di sini
klik ya, nanti ada CV abadi vendornya. Kita klik saja, di sini resepnya nomor 04 sesuai dengan pas sebelumnya. Dan ini ada pilihan pesanan. Nah, kita klik yang tadi ya, mengikuti yang maka sebelumnya itu 1 mode untuk permintaan mendesak. Nah, akan muncul ya. Langsung aja simpan dan baru. Yang kita akun listnya belum dipersiapkan ini. Ke preferensi, terus ada pembelian di sini. Cari di sini barang lain-lain, beban lain-lain. Oke. Nah, di sini langsung saja bisa nanti ya, simpan dan baru. Nah, ini langkah pertama sudah. Yang kedua, ya, CV abadi lagi vendornya, terus resepnya itu nomor 05. FOB-nya, shopping point, CPA-nya, JNE, terus pilihan pesanannya tadi ya, 1003. Maka akan muncul situ permintaan tahap 2. Langsung saja ya, simpanan baru. Nah, yang ketiga ya, sekarang sama lagi CV abadi, resepnya nomornya 06, OB-nya shipping point, CPA-nya JNE. Terus ini ada pilihan pesanannya, itu yang ketiga ya, 1004. Nah, sini baru permintaan tahap 3 secara otomatis. Langsung simpan dan tutup karena sudah 3 langkah. Nah, lanjut itu yaitu ke faktur pembelian. Sini kita klik faktur pembelian. Nah, di sini ya, pilih vendornya terlebih dahulu, CV abadi, lalu ke invoice nomor itu 04 ya. FOB-nya shipping point, CPA-nya JNE. CPA JNE, terus ada pilihan pesanannya di sini. Kita bukan pilihan pesanan ya di sini, maaf ya. Ada di sini kita ke pilih penerimaan barang. Karena tadi sudah kita terima barangnya. Di sini ada ya, 04, 05, 06. Kita pilih 04. Oke. Nah, di sini baru sudah tersedia ya di sini biaya ekspedisi, pos dan materai. Di sini permintaan mendesak. Ya. Nah, sudah semua. Di sini totalnya 8.100.000. Langsung scan baru. Nah, yang kedua ya, kita klik lagi vendornya CV abadi, terus invoice nomornya 05, FOB-nya shopping point, dan JNE-nya CPA-nya JNE. Terus kita pilih penerimaan barang. Di sini kita pilih yang 05 ya. Yang kedua. Nomor faktur sudah ada. Oke. Nah. Di sini ada permintaan tahap 2. Kita simpan dan baru. Nah, lalu yang kedua lagi, yang ketiga kita ke CV abadi lagi sama invoice-nya 07, terus FOB-nya shipping point, CPA-nya JNE, pesanan yang terakhir ya 06. Nah, sini permintaan tahap 3 ya, 8.100. Simpan dan tutup. Nah, langkah terakhir yaitu kita ke pembayaran pembelian. Nah, di sini kita akan membayarkan pembeliannya ya, seberapa banyak totalnya. Jadi kita klik dulu vendornya CV abadi, terus di sini kita keterangannya bank. Di sini kita semua checklist ya, dari invoice nomor 05 kita checklist, invoice nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 4 dan nomor 4 ya. Karena semuanya checklist, dan sini totalnya itu pembayarannya 21.900.000. Ya, karena sudah semua, kita langsung simpan dan tutup. Kita cek ya di sini totalnya ya, totalnya sudah benar ya, di sini sudah beres, yaitu 736 juta.
Nah, di sini klik penjualan, lalu muncul langkah yang pertama yaitu penawaran penjualan. Klik penawaran penjualan. Lalu di sini ada order by, klik, pilih cipta guna, lalu klik kolom item, double klik, lalu pilih Nike Sport, kuantitasnya 10, lalu freight-nya atau biaya kirimnya sebesar 100.000. Kemudian deskripsinya tulis penawaran penjualan CV cipta guna. Selanjutnya klik simpan dan baru. Lakukan hal yang sama, klik order by ini, lalu pilih CV karya sejati, kemudian klik item, double klik, lalu pilih yang sportwear, kuantitasnya 9, kemudian biaya kirimnya sebesar 100.000, deskripsinya sama kayak tadi, tinggal diganti CV karya sejati. Kemudian simpan dan baru. Selanjutnya lakukan hal yang sama, CV Maju Jaya, klik item, lalu klik next sportwear, kuantitasnya 8, biaya kirimnya 100.000, deskripsinya sama kayak tadi, tinggal diganti CV Maju Jaya. Kemudian klik simpan dan tutup. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu pesanan penjualan. Nah, di sini klik order by yang sama kayak tadi. Yang pertama CV cipta guna. Kemudian klik penawaran. Klik ini yang 1000, lalu oke. Jangan lupa untuk PO number. Kemudian VOB-nya si poin, lalu si via-nya melalui JNE. Langkah pengiriman barang. Kemudian nomor PO-nya sesuai dengan keterangan sebelumnya, yakni 01. Masukkan SIP via JNE, kemudian masukkan vendor. Yang pertama vendor CV Cipta Guna, pilih pesanan, klik ya, dan sudah sesuai nomor PO nya 01, lalu klik OK, dan otomatis sudah tercatat. Kemudian simpan dan baru. Selanjutnya nomor PO nya atur terlebih dahulu, yakni 02, kemudian masukkan CV nya melalui JNE, masukkan vendornya, yakni yang kedua CV Karya Sejati, pilih pesanan, nomor PO nya sudah sesuai, lalu klik OK, kemudian simpan dan baru.
Kemudian yang ketiga, masukkan nomor PO-nya 03, CV melalui JNE. Masukkan vendor yang ketiga yakni CV Maju Jaya. Pilih pesanan, nomor PO-nya sudah sesuai, lalu klik OK. Sudah terisi otomatis, simpan dan tutup. Kemudian langkah selanjutnya yakni faktur penjualan. Masukkan nomor PO-nya dulu, 01, invoice-nya, FOB-nya, invoice date dan ship date-nya sesuai tanggal transaksi, jadi tetap tanggal 22, kemudian terms-nya COD, CVA-nya, kemudian JNE. Klik vendornya yang pertama, CV Ciptaguna. Pilih pesanan, nomor PO-nya sudah benar, kemudian klik OK. Lalu muncul sesuai dengan keterangan di awal. Unit price-nya sebesar 850.000, tagihannya sebesar 8.500.000. Kemudian langsung ke akun biaya kirim. Akun biaya kirimnya adalah biaya ekspedisi, pos, dan materai. Nah, sudah tertagih, kemudian hasilnya totalnya 8.600.000. Kemudian simpan dan baru. Lakukan hal yang sama, nomor PO-nya yang selanjutnya adalah 02. Invoice date-nya sesuai tanggal transaksi, kemudian klik FOB-nya shipping point, terms-nya COD, dan shipping fee-nya melalui JNE. Klik vendornya yang kedua yakni CV Karya Sejati. Pilih pesanan, nomor PO-nya sudah sesuai, kemudian checklist dan OK. Nah, muncul dengan secara otomatis total tagihannya senilai 7.850.000. 7.750.000. Simpan dan baru. Kemudian nomor PO yang ketiga yakni 03. Masukkan tanggal FOB-nya, shipping point, dan terms-nya adalah COD, kemudian CV-nya melalui JNE, dan vendornya yang terakhir adalah CV Maju Jaya, dan pilih. Nah, sudah sesuai nomor PO-nya, lalu klik OK. Nah, tagihannya sudah tertagih yakni 6.900.000. Biaya ekspedisinya sudah, kemudian simpan dan kita cek lagi ya. Kemudian simpan dan tutup. Klik ya, selanjutnya penerimaan penjualan. Kita klik CV Ciptaguna dulu ya. Nah, tagihannya sebesar sekian ya, bisa dilihat. Kemudian uangnya masuk ke bank. Cek date-nya sesuai tanggal transaksi, rate-nya tetap 1. Dan di sini sudah tertera ya jumlah tagihannya.